Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kiai Abdul Qoli dan saya Kiai Syafi'i. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesehatan, keselamatan, dan umur kita yang panjang. Tak lupa pula salawat beriringan salam, marilah bersama-sama selalu kita persembahkan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak berselawat kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bakter, Master dan Bakter, para netizen baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih para kiai? Kabarnya gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana juga dengan Master? Alhamdulillah saya sekarang sudah lumayan sehat, Kiai. Alhamdulillah. Ini tapi ada yang ingin saya tanyakan nih, Kiai. Silakan. Kenapa Kiai ini jarang nampak di Padepokan sekarang? Oh, ada beberapa hari ini kami memang berkunjung ke pesantren-pesantren dan kami bertemu dengan para kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang ada di pesantren, melihat santri-santri. Jadi untuk beberapa hari ini kita tidak muncul kiai. Ya, tapi kalau untuk pribadi saya sendiri, ya selain ke pesantren-pesantren, saya juga mengisi tausiah di beberapa musola ataupun masjid. Ya dengan kata lain, ya berhubung ini bulan Ramadan, ya bisa dikatakan sok hari Ramadan gitu loh, Master. Baik. Jadi di malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kediaman, yaitu tempat Padepokan Sedang Sejagat. Jadi Kiai, ada beberapa pertanyaan ini yang saya ingin bacakan dan juga ada beberapa cerita yang ingin saya ceritakan, Kiai. Tapi sebelum saya bercerita tentang apa yang ingin saya ceritakan, ini ada juga beberapa pertanyaan dari netizen yang sekiranya mungkin ini ada pertanyaan pribadi, tapi kalau tidak dijawab tidak masalah, Kiai. Untuk Kiai Abdul Holik, beliau adalah seorang guru netizen, beliau adalah seorang kiai dan bisa dibilang seorang pemimpin daripada Kiai Syafi'i juga. Nah,
Kiai Abdul Kholik ini bisa diceritakan nggak awal mula ataupun kisah hidupnya gitu? Saya dulu seorang, bisa dibilang saya cukup saya bandel ya. Saya berjumpa dengan teman saya di Pulau Jawa. Dialah orang yang menuntun saya hingga saya saat ini bisa menjadi seorang kiai. Kalau diceritakan cukup panjang kisah-kisah yang saya alami. Cuman apa perlu memang kita obrolkan gitu, Master? Sekira tidak menyangkut ataupun tidak keberatan, ya kalau diceritakan tidak masalah, kalau tidak diceritakan juga tidak masalah, Kiai. Oke lah, saya bicara, saya apakan tapi tidak banyak, Iya, karena iya. terlalu panjang. Saya dulu seorang peminum berat, peminum alkohol yang sangat berat. Maaf Kiai, ini Kiai pemabuk apa cuman minum-minum biasa doang? Pemabuk, penjudi, sekalian saya penjual minuman. Astagfirullah. Itu dahulu ya Kiai? Iya, waktu muda dulu saya itulah peminum alkohol lah, judi. Jadi saya udah putus asa hingga saya hampir bunuh diri. Karena mau cari kerjaan pun saya susah. Saya dibenci orang. Singkat cerita, saya berjumpalah dengan teman saya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Dialah yang mengajak saya untuk bertobat. Masya Allah. Jadi saya dibawakanlah ke pesantren. Disitulah saya belajar agama. Disitulah saya melupakan, meninggalkan semua kisah-kisah yang telah saya alami dulu. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya dikatakan sudah tidak pernah lagi namanya bersentuh dengan alkohol dan judi. Dan alhamdulillah di pesantren itu saya juga mendapatkan julukan sebagai kiai. Alhamdulillah. Masya Allah. Hanya itulah yang bisa saya, karena terlalu panjang kali nanti kalau dibicarakan. Iya, baik Kiai. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sepertinya ini menyangkut masalah pribadi, tapi saya tidak ingin bacakan itu. Jadi langsung saja Kiai, karena saya tidak ingin berlama-lama. Sebenarnya saya sudah 4 hari sudah tidak di Padepokan Kiai. Astagfirullahaladzim. Kemana rupanya Mas? Saya itu tersesat di suatu hutan, yang mana hutan itu tidak luas. Hutan itu tidak luas, tapi saya bersama rekan saya yaitu Mas Andre. Beliau seorang kesatria PSS. Ya mungkin Kiai tahu lah, karena kita kan sudah pernah jumpa di Padepokan langsung kan. Nah, kita di situ kita ditugaskan oleh guru untuk terus membuntuti ataupun melucuti, mengikuti para, ya bisa kita bilang itu para Mbak Parto itulah, antek-antek Mbak Parto seperti Unjuk Keling dan yang lainnya. Jadi langsung saja Kiai, pada suatu hari kami masuk ke dalam satu hutan, yang mana hutan itu belum pernah kami masuki sama sekali. Dan di situ kita sudah memberikan patok-patokan gitu untuk arah pulang lah, sekiranya mana tahu kami tersesat kan. Nah, di situ kami berjumpa dengan Mbah Parto. Kami jumpa dengan Mbah Partonya langsung, tidak panjang lebar dia langsung mengatakan, malam ini kamu akan saya bunuh. Astagfirullah. Nah, beliau sangat marah sekali, kelihatan sangat marah sekali karena rekannya ataupun teman seperguruannya, ataupun bisa dibilang, kita bilang juga anak buahnya, yaitu Mbah Rukun, sudah dikuburkan oleh kesatria PSS. Beliau telah gugur. Nah, itu juga karena Mbah Rukunnya kita ajak tobat, nggak mau tobat, malah dia menyerang, dan tanpa sengaja mungkin sudah jalannya seperti itu. Jadi teman dari Mbak Parto tadi sudah meninggal. Iya, sudah kita kuburkan juga. Dan juga setelah kita berbincang-bincang, kita mengajukan damai kepada Mbak Parto.
Mbak Parto tidak mau dengar apa kata kita. Beliau langsung menghajar Mas Andre sampai Mas Andre itu muntah darah, sudah terkapar. Begitu Mas Andre bangkit, diserang lagi, bangkit, diserang lagi sampai Mas Andre sudah tidak bisa berjalan lagi. Nah, di situ ada kesempatan saya bersama Mas Andre untuk kabur. Pada malam itu kita bisa kabur, tapi tidak selang lama ternyata beliau sudah menunggu kita di depan. Dan di situ dia sudah membuat pagar goib agar kita tidak bisa kemana-mana. Kita pertama berjumpa, kita berhasil kabur lagi, tapi kita disesatkan di hutan situ-situ aja. Nah, lalu kami bertemu lagi untuk yang ketiga kalinya pada malam itu juga. Di situ kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena tenaga kita sudah habis. Di situ juga kami posisinya puasa dan belum berbuka puasa. Di situ dalam kondisi lemas, energi sudah habis. Dan di situ Mas Andre ketika berjumpa dengan Mbak Parto langsung dihajar habis-habisan sampai Mas Andre itu tangannya itu dan kakinya sudah bisa kita bilang lumpuh lah, patah gitu. Karena dihajar habis-habisan. Sampai saya ajak, istilahnya kalau kita bilang itu perang batin. Saya sambil bantu ajan juga, tidak ada ngaruhnya, malah Mas Andre terkena ajian lembu sekilan dan kaki gajah seperti nama penyakit. Jadi di situ Mas Andre sudah pingsan, tidak bisa bergerak. Saya panik, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya mau bantu juga. Ibaratnya kalau saya bantu, saya yang terkena juga, takutnya dua-dua yang terculik. Tidak ada yang bisa memberitahu ke yang lainnya. Jadi Master Andre hingga saat ini belum diketemukan. Belum. Sampai saat ini belum ketemukan. Di sini ini udah hari keempat beliau. Nah, saya diselamatkan oleh salah satu rekan saya diselamatkan, makanya saya bisa balik ke sini. Kalau tidak mungkin saya di hutan-hutan situ saja. Kalau di sana itu apa, Kiai? Nyari makanan itu susah, Kiai. Di hutan. Karena di sana dikelilingi oleh pohon sawit. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Kiai, ketika Mas Andre diseret, beliau itu tidak menggendongnya ketika membawanya. Diseret tangannya. Diseret jauh. Saya sudah tidak bisa mengejar karena saya dibuat lumpuh. Sampai suatu malam saya terpingsan, lalu saya bangun lagi. Saya mengikuti jejak-jejak Mbak Parto. Sampai suatu saat saya dapat menemukan di mana lokasi Mas Andre disekap. Mas Andre disekap, tangannya diikat, dan di situ saya melihat beberapa macam penyiksaan, seperti kakinya dibakar, seperti mulutnya ditusuk pakai kayu sampai berdarah, sampai rahang-rahangnya juga mungkin ya koyak-koyak di dalam itu karena dimasukin kayu. Dan yang paling sadis itu adalah mata Mas Andre dicucuk pakai dahan kayu. Benar-benar keji perbuatan mereka. Sampai itulah. Ya, itu sudah di batas wajar. Cepat kita apakan si Mbak Parto biar tidak merajalela dia. Ya, kita harus menumpasnya. Jadi Master, apa rencananya sekarang kita? Nah, dan sekarang ini rencananya kita mau bentuk tim ataupun nyusun strategi untuk menyelamatkan Mas Andre. Ya. Dan juga saya ingin menyampaikan juga ternyata kita di sini bukan satu orang saja yang terculik. Ternyata ada 2 orang yang terculik, yaitu Mas Erhan. Mas Erhan beliau yang pertama kali diculik dan itu tidak tertangkap kamera sedikit pun. Jadi Keberadaan Master Han belum ada. diketahui. Belum. Karena pada saat saya menemukan lokasi penyekapan itu ternyata di situ mereka itu dipisahkan. Mas Erhan di lokasinya sendiri, si Mas Randa di lokasinya sendiri. Jadi kita nggak tahu lokasi Mas Erhan sekarang ada di mana, tapi kita berdoa aja supaya kita bisa dipertemukan. Jadi ini apa kita harus bergerak untuk mencari mereka? Kalau menurut saya guru lebih baik lebih cepat. Iya, lebih cepat, Karena lebih bagus. kita kan mengetahui Kasihan. bagaimana kejinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Beles.
Apa kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Astagfirullahaladzim. Kiai, Lama kali pulang ya. Iya. Kiai Abdullah nih gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami dari cepat, mari selesai ngisi ke masjid-masjid kan, kami langsung turun kami kepada. Kami tunggu juga Kiai kok nggak ada nampak-nampak ini. Dan seperti yang dikatakan Master, Master ini mempunyai masalah yang begitu berat. Itu bagi Master Andre dan Master Hantu Diculik oleh Mbah Parto dan Mbah Rukun. orang itu tidur Sama unjuk keling. keling sih. Unjuk keling. Jadi Dan keberadaan Master Han juga belum diketahui sekarang. cuma Master Andre udah diketahui keberadaannya. Jadi ada rencana kita bergerak gas untuk mencari mereka. Tapi Kiai, mohon maaf nih. Kemungkinan lokasi mereka itu tidak di satu tempat aja. Karena Mas Andre itu bisa dipindahkan kemana-mana juga. Dan mereka itu setiap harinya berpindah agar tidak bisa dilacak oleh kita. Barangkali mereka menghilangkan jejak. Benar-benar. Dan juga kita untuk mendeteksi energi mereka itu juga tidak bisa kalau di hutan itu. Maka dari itu kalau kita ke sana, kita harus ekstra waspada karena Mbah Parto ini bisa menggunakan jin-jin mereka untuk mendeteksi kita mendekati mereka atau tidak. Tapi ya kita jangan takut. Iya. Allah bersama kita. Iya. Mau jin apapun yang dia pakai, mau iblis apapun yang dia pakai, Allah bersama kita. Jadi kita nggak usah takut. Insyaallah. Mereka akan hancur. Dan alhamdulillah nih sekarang ada juga kameramennya Master Hans yang kemarin kebetulan disiksa juga sama Mbak Parto. Mbak Parto apa siapa disiksa? Ya Mbak Parto ya. Master disiksa sama Mbak Parto apa gimana? Kalau itu saya bukan sama Mbak Parto. Jadi? Ada dukun-dukun yang baru Oh dukun-dukun baru itu. Antek-antek kaki Mbak Parto juga ya. dan dia yang sudah menangkap Master Han. Nah itu Kiai. Beliau juga disiksa sampai sekarang juga di belakangnya itu masih baret-baret itu. Jadi Master tahu keberadaan Master Han di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan Bagaimana kalau kita Pasti. bagi aja? tugas itu. Nah, kita bagi. Karena keberadaan master-master yang diculik juga kita tidak mengetahui. Apakah kita harus berpencar gitu? Maksudnya Kiai mau membantu kita cari master yang hilang? Kami siap membantu hingga darah tetes terakhir. Kiai yang benar Kiai. Siap kami membantu. Alhamdulillah ya Allah. Insya Allah. Jadi ini kita bagi dua aja Kiai. Gimana? Kiai sama Master ini ya. Ya kami nanti sama Master ini. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Apa kita harus bergerak berkes nih? Insya Allah. Karena yang kita takutkan nanti semakin lama kita bergerak, kasihan dengan Master Andai dan Masya Master Allah. Han. Semakin mereka disiksa. Tapi Kiai yang beneran ini. Ya. Alhamdulillah ya Insya Allah Allah. kami siap membantu sampai tuntas, Masya sampai Allah. bertemu dengan mereka hingga kita sampai Selamatkan. menobatkan Mbah Parto. Ya Allah. Masya Allah. Jadi bagaimana Master? Apa kita mulai sekarang ini? Mau secepat itu Mas? Master Kiai. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya sampai gugup ini, beneran. Iya. Saya masih nggak Kami percaya. siap membantu. Jadi Kiai, Juga jangan gegabah karena Parto dan Roli itu sangat licik. Kita tidak tahu Kita misian harus apa tahu yang mereka rencanakan sekarang trik ini. mereka. Jadi pun kita tidak sembarangan. jadi ini Kiai Sapi'i yang bersama saya. Kiai Sapi sama Kiai Abdullah sama Master ini. Kami sama Master. Alhamdulillah. Jadi gimana? Mau sekarang atau gimana? Sekarang. Ini sekarang kita gerak. Iya. Malam ini juga. Iya. Masya Allah. Jadi Ayo. kalau nanti sudah bertemu kita kontak balik. Ya udah saya bersiap-siap dulu ya Kiai ya. Oke.
kalau begitu ini saya tutup aja nanti Jan. Jadi kita alhamdulillah kita dapat bantuan dari Kiai Sapi'i dan Kiai siapa? Abdul Khalid. Jadi bersama Kiai Abdullah juga kita alhamdulillah dapat bantuan untuk mencari para Mas yang hilang, Mas Rahan dan Mas Randri. Jangan lupa pantengin terus channel-channel Kesatria PSS, channel Ghost Master Andre. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan setiap harinya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang umat muslim, dan selamat menjalankan ibadah tarawihnya juga ya, karena ini malam. Master. Ya. Kemungkinan saya ada keperluan lain. Jadi Kiai Sapi'i bersama Master saja. Oh, baik Kiai. Baik. Master Kiai Abdullah sama Master, saya ada keperluan lain yang harus saya selesaikan juga. Baik Kiai. Ya kalau begitu saya menyusul ke sana. Oh, siap. Saya siap-siap dulu ya. Kalau begitu saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat Strobot. Mari belajar master bater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cindulo mugi maring Gusti, ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses, tetap semangat master salah PSS. Sendang